Halo, selamat malam pada Mr. Rinus dan semuanya yang lagi menonton video tutorial ini. Kali ini saya akan memberitahu dan menjelaskan apa sih itu indeks pembangunan manusia. Biasanya itu disebut sebagai IPM. Di sini tim saya cuma ada saya, dan masih saya. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih itu IPM? IPM itu merupakan ukuran untuk menilai kualitas hidup penduduk di suatu wilayah. IPM itu juga biasanya menghitung pencapaian pembangunan berdasarkan 3 dimensi utama, seperti pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu biasa disebut dengan proses dari perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah atau negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang PDB real dan pertumbuhan ekonomi per kapita. PDB real itu singkatan dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB itu sendiri adalah pendekatan yang bisa mempertimbangkan inflasi. Lalu ada pertumbuhan ekonomi per kapita. Ini adalah peningkatan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Nah, di sini ada rumus-rumus PDB real dan pertumbuhan ekonomi. Contoh rumusnya seperti real per sektor sama dengan harga dikalikan dengan banyaknya barang atau kuantitas. Contohnya bisa seperti yang saya contohkan di sini. P1 dikali Q1 sama dengan jawabannya. Atau kalau dijadikan seperti dengan angka, yaitu 20 juta dikalikan 80 sama dengan 1,6 M. Nah, P1 itu adalah barang yang akan dihitung. Contohnya bisa seperti pensil dan yang lain-lain. Mungkin juga bisa dengan pendapatan seperti dari perikanan dan seterusnya. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Di sini saya sudah tulis rumusnya, yaitu pertumbuhan persen sama dengan real tahun ini dikurangi real tahun lalu dibagikan dengan real tahun lalu dan dikalikan dengan 100%. Contohnya 2025 dikalikan dengan 2024 lalu dibagi 2024 lalu dikali dengan 100%. Contoh soalnya. Di sini saya memiliki soal yaitu menghitung PDB real. Nah, di sini nomor satunya disuruh untuk menilai real per sektor, harga dasar, dan kuantitas. Lalu nomor 2-nya jumlah semua sektor, PDB real 2024 dan 2025. Lalu nomor 3 ada hitung pertumbuhan 2025%-nya. Sama dengan rumus pertumbuhan yang tadi sudah saya beritahu. Lalu 4 tuliskan kesimpulannya. Nah, jadi jawabannya itu adalah tahun 2024 itu P1-nya atau bisa dikenal sebagai apa yang akan kita hitung itu sama dengan 5 dikalikan 80 juta yang hasilnya dapat 400 juta. Lalu ada P2-nya yaitu industri, harganya adalah 20 juta. Itu dikalikan dengan 25 sama dengan 500 juta. Lalu ada P3-nya yaitu jasa paket dan harga per unitnya itu 12 juta. Dikalikan dengan 50 sama dengan 600 juta. Totalnya itu adalah 400 ditambah 500 ditambah 600 sama dengan 1.500 juta untuk yang 2024. Lalu yang tahun 2025 P1 sama dengan 5 dikalikan 84 sama dengan 420 juta.
Lalu P2 sama dengan 20 dikalikan 27 sama dengan 540 juta. Lalu ada P3 sama dengan 12 kali 52 sama dengan 624 juta. Totalnya itu adalah 420 ditambahkan 540 ditambahkan dengan 624 lalu sama dengan 1,584 juta untuk yang 2025. Nah, di sini kita gunakan rumus pertumbuhan, yaitu 2025 dikurangi 2024 lalu dibagi 2024 lalu dikali 100%. Seperti 1584 dikurangi 1500 dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 84 dibagi 1500 dikali 100 sama dengan 5,6%. Jadi total produksi meningkat sebesar 5,6% dari tahun 2024 ke 2025 adalah sebesar 5,6%. Di sini adalah contoh soal yang kedua. Itu menggunakan hitungan dari rumus pertumbuhan yang tadi sudah saya kasih. Nah, di sini sudah ada jawabannya dari hitungan 2023 dan 2024. Jadi jawabannya adalah 2023 itu akan dikurangi dengan 2024 lalu akan dibagi dengan 2023. Seperti 1272 dikurangi 1200 dibagi 1200 dikali 100% sama dengan 6%. Jadi ekonomi dari tahun 2023 dan 2024 hanya naik sebesar 6%. Di sini ada soal ketiga. Di soal ketiga ini juga tetap menghitung, tetapi rumusnya berbeda. Nah, di sini itu rumusnya adalah sektor kesehatan ditambah sektor pendidikan ditambah sektor pendapatan lalu dikurangi atau dibagi dengan 3. Jadi diketahui sektor kesehatannya itu 75, lalu sektor pendidikan itu 62, lalu sektor pendapatan itu 58. Lalu 75 ditambah 58 ditambah 62 lalu dibagikan dengan 3 sama dengan 65. 65 adalah pendapatan sedang. Nah, pendapatan sedang itu butuh mungkin program magang gratis, program kerja di lapangan kerja yang banyak, dan seterusnya. Nah, di sini ada soal terakhir yang saya miliki. Soal ini tidak perlu menggunakan rumus-rumus yang seperti yang sebelumnya. Jawabannya itu yang A. Layanan kesehatan yang kurang karena puskesmasnya masih penuh. Sering banget penuh. Lalu nomor 2 atau yang kedua, absen sekolah tinggi menurunkan kualitas pendidikan. Lalu yang B. Yang pertama, kita perlu meningkatkan fasilitas puskesmas. Ya, sasarannya sih warga sekitar industri. Lalu yang kedua, beasiswa dan transportasi gratis. Sasarannya siswa dengan absen tinggi. Lalu yang C. Yang pertama, antrean puskesmas bakal berkurang. Lalu yang kedua, kehadiran sekolah meningkat. Nah, refleksi dari materi yang sudah Mr. Tinus ajarkan kepada saya dari topik ini, pertumbuhan ekonomi dan IPM, saya belajar bahwa pembangunan Indonesia tidak cukup hanya dengan meningkatkan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Saya menyadari pentingnya pembangunan yang merata agar semua orang bisa merasakan hasil pertumbuhan. Pemahaman ini mengajarkan saya untuk peduli terhadap kesejahteraan bersama dan terus belajar agar bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekian, terima kasih.